Lapor Pak Prof. Sunardi, hari ini yang mendaftar ada 86 peserta dan yang berhadir hari ini adalah 44, masih 50% yang berhadir. Gak masalah ya Prof ya, mungkin bisa kita mulai. Halo, Prof. Sunardi. Ya Bu, dimulai Iya, saja. iya, ini udah terdengar ya. Oke, mungkin langsung kita mulai dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu dan waktu serta share screen kami persilahkan kepada Prof. Sunardi untuk memulai materi tips trik lolos hibah penelitian pasca sarjana DRTPM tahun 2024. Silakan, Prof. Terima kasih Bu Yuslina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita santai saja ya Bapak dan Ibu. Jadi kita akan mungkin banyak diskusi. Tapi karena ini juga semua dosen ULM dan mahasiswa pasca ULM, jadi kita sedikit santai saja untuk diskusi atau sharing session hari ini. Dan kebetulan di sini ada Prof. Esti, ada Prof. Irianti, ada beberapa kawan-kawan yang sudah berpengalaman. Nanti mohon masukannya dan tambahannya jika ada yang terlewat. Karena sebenarnya kegiatan hari ini lebih ke arah untuk memotivasi Bapak Ibu, motivasi dan mengingatkan bahwa ya mari kita meningkatkan capaian riset-riset kompetitif nasional terutama dari DRTPM Dikti. Jadi karena mungkin beberapa kali saya sampaikan untuk capaian kita di klaster sendiri perlu kita tingkatkan. Ya minimal target harus lebih dari 50 proposal lah untuk tahun ini dan sepertinya paling memungkinkan dan yang saringannya relatif ringan adalah di hibah pasca sarjana, baik itu tesis magister maupun disertasi doktor. Jadi harapannya kemarin kami juga sudah membuat surat edaran Bapak Ibu pembimbing S2 dan S3 mohon bisa mengarahkan mahasiswanya, mendorong mahasiswanya untuk membuat ataupun menyusun dan submit proposal melalui akun Bapak Ibu promotor terutama. Jadi karena memang eh, tahun sebelumnya juga yang hibah pasca dan hibah doktor relatif sangat sedikit, apalagi tahun yang lalu ada batasan sepertinya memang sudah diberlakukan satu dosen pembimbing itu hanya dua. Jadi dari nama-nama memang sangat terbatas. Jadi kalau lebih banyak lagi dosen pembimbing yang mensubmit proposal pasca sarjana, insya Allah yang akan didanai juga lebih banyak lagi. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung saja Bapak dan Ibu. Jadi kita lebih eh, cepat untuk diskusinya. Nanti selesai diskusi kita bisa mungkin apakah sudah terlihat nggak? Sudah, Prof. Oke, nggih. Terima kasih. Langsung saja nggih Bapak dan Ibu kita mulai diskusi kita hari ini jadi tentang khusus memang tentang hibah penelitian pasca sarjana. Mungkin ini juga beberapa kali mengulang yang disampaikan di untuk acara sosialisasi atau pelatihan sebelumnya. Jadi buku buku panduan penelitian dan pengabdian tahun 2024 ini memang kalau bisa sudah diunduh, dipelajari satu persatu secara detail. Kalau perlu Bapak dan Ibu print bagian atau skim yang akan kita ajukan. Karena di situ informasinya sebenarnya relatif sangat lengkap. Jangan sampai karena kita tidak membaca hanya mengandalkan PowerPoint ataupun mendengarkan webinar, kadang-kadang ada informasi yang
belum kita tangkap sehingga ada kesalahan-kesalahan kecil yang membuat proposal kita tidak didanai. Jadi untuk bidang fokus sama Bapak Ibu. Jadi sepertinya semua program studi ada dalam bidang RI RN yang ini. Meskipun sosial humaniora, kemudian bidang riset lainnya, jadi semua bisa dikaitkan. Karena meskipun sudah ada RIRN, kemudian ada 5 prioritas riset, sebenarnya ini tidak kaku ya Bapak Ibu. Jadi yang terkait agak jauh pun kalau kita masukkan bisa. Karena pemilihan bidang ini akan kita ambil atau kita isi pada saat kita membuka akun Bima dan mulai mengisikan, dan ini adalah pilihan-pilihan yang memang mau tidak mau kita harus pilih salah satu RIRN dan juga prioritas riset. Jadi memang untuk tahun ini ketentuannya beberapa sangat berubah. Ada yang dianggap memberatkan, tapi juga ada yang dianggap memudahkan kita. Jadi memang di sini peruntukan program khusus untuk dosen sebagai ketua dan anggota dosen di bawah Kementerian Kemendikbud Ristek. Jadi kalau dosen di bawah Kemenak tidak bisa karena mereka sudah memiliki dana alokasi sendiri untuk ketua dan satu anggota yang lain. Kemudian mahasiswa, nah, ini mahasiswa kalau memang hibah fundamental ataupun yang lain tidak kita sarankan ada mahasiswa S1, tapi memang untuk hibah pasca sarjana harus ada mahasiswa, satu orang mahasiswa S2 ataupun SI3 yang masih aktif. Kita juga bisa memasukkan peneliti lain atau bahkan masyarakat masyarakat umum dari eh, mungkin perusahaan-perusahaan penelitian sekarang ada, ini bisa kita masukkan. Kalau masyarakat lain atau peneliti, ini kita hanya memasukkan nomor KTP atau nomor Scopus. Bisa juga akun ResearchGate dan lain. Yang jelas untuk peneliti umum tidak perlu konfirmasi, untuk mahasiswa juga tidak perlu konfirmasi, tapi untuk dosen yang memiliki akun Bima itu nanti kita harus melakukan konfirmasi karena di situ akan terlihat eligible atau tidaknya. Kemudian untuk kuota pendanaan Bapak Ibu, kita untuk aturan yang sekarang memang sangat dibatasi, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota. Itu untuk yang skim yang biasa. Kemudian ada skim tambahan yaitu untuk hibah pasca sarjana kita bisa mengusulkan atau didanai maksimal 2 proposal, baik sebagai ketua dua-duanya atau ketua satu, ketua dua, anggota satu, kemudian atau dua-duanya sebagai anggota. Kemudian kuota tambahan yang skim yang baru itu adalah katalis, yang ini memerlukan kerjasama atau kolaborasi minimal 3 perguruan tinggi dengan topik yang sama-sama akan diangkat. Jadi memang kita meskipun 2 di secara umum, tapi sebenarnya kita bisa mengusul atau menjadi eh, pengusul di 5 proposal, termasuk pasca dan katalis, berarti bisa 4 proposal sebagai ketua. Kita alhamdulillah juga di ULM sudah banyak program pasca sarjana, jadi sangat sayang jika kesempatan ini tidak diambil oleh Bapak dan Ibu yang memiliki bimbingan S2 ataupun S3. Kemudian pertanggungjawaban masih sama, kita masih berbasis biaya keluaran, sehingga tidak ada SPJ yang terlalu rumit, tapi memang kita diminta untuk simpan bukti pengeluaran. Dan dari DRTPM juga sudah menginstruksikan ke kita di perguruan tinggi dalam hal ini LPPM untuk membiayai manajemen mulai dari seleksi proposal kita sudah mandiri, jadi kita memiliki reviewer internal sendiri meskipun nanti ada tambahan satu reviewer dari luar. Kemudian pemantauan, evaluasi, pelaporan juga kita harus manage. Kemudian peningkatan kapasitas bukti dan insentif ini yang sudah dilakukan di ULM
melalui PPJP yang mudah-mudahan tahun-tahun ke depan nilai atau nominalnya lebih meningkat lagi. Jadi skim yang ditawarkan tahun 2024 yang baru adalah ini ya Bapak Ibu, kolaborasi penelitian strategis, dan untuk hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang penelitian pasca sarjana. Mohon bisa di mute, Bu. Jadi penelitian pasca sarjana. Kita sayang sekali belum punya skim nomor 4, program magister menuju dokter sarjana unggul. Mudah-mudahan dengan semangatnya Pak Rektor untuk mengembangkan ataupun menambah prodi-prodi S2 dan S3, kalau nanti dalam satu prodi yang linear sudah ada S2 dan S3, apalagi kalau akreditasi sudah unggul dan A semua, harapannya kita bisa memperoleh program magister menuju doktor sarjana unggul. Ini yang sampai saat ini hanya dimiliki oleh universitas-universitas besar di Jawa dan satu di Sulawesi yaitu Unhas. Di Kalimantan, Sumatera Kalimantan belum ada, Sumatera hanya sedikit. Jadi ini program magister yang mahasiswanya langsung doktor. Jadi 4 tahun 2 gelar bisa tercapai. Dan alhamdulillah meskipun kita belum punya PMDSU, tapi mahasiswa-mahasiswa kita ternyata sudah mulai banyak yang lanjut dengan program PMDSU di beberapa universitas di Pulau Jawa. Ini tahapan penelitian kita Bapak Ibu. Jadi memang pengumuman, kemudian penyeleksian, atau ini untuk seleksi kita ada seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi administrasi dilakukan oleh DRTPM sendiri, kemudian seleksi substansi dilakukan oleh 2 reviewer internal dan 1 reviewer eksternal. Dan berdasarkan evaluasi tahun yang lalu, ternyata lebih dari 50% proposal dosen-dosen ULM itu gagal di seleksi administrasi, Bapak dan Ibu. Jadi sayang sekali, ide-ide bagus atau topik yang bagus yang kita angkat ternyata tidak didanai karena di seleksi administrasi tidak lolos. Tahun kemarin dari 85 hanya 24 proposal yang didanai dan banyak yang gugur di seleksi administrasi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengeliminir kegagalan di seleksi administrasi tahun. Ini yang kemarin banyak disampaikan oleh dosen-dosen. Mohon bisa di-mute. Doakan kemarin lulusan terbaik. Ya, Mohon bisa di-mute. lulusan terbaik diulang lagi, ambilnya lagi. Tapi kalau nggak baik, dia mau kompeten. Jadi dia coba di sini. Mohon Assalamualaikum dok. Ya, host bisa mute peserta. Berikan rektor terbaik. Alhamdulillah, masya Allah. Guru lu. Iya, kebetulan aja. Makanya lanjut kita ambil prop. Mohon bisa di-mute host. Itu tinggal Allah Ta'ala aja lagi deh. Ya. Dan baru ya semangat ya leti ya tinggal anak pulang jadi kayak kita pulang. Halo, Bu Lena, bisa di-mute yang lain? Ini ya Bapak Ibu, ini yang persyaratan memang kemarin banyak sekali keluhan dari dosen-dosen yang ternyata untuk eligibilitas banyak yang tidak eligible karena Sinta skor kurang dari 300, dan ini sekarang menjadi syarat mutlak sebagai ketua pengusul. Jadi ini mohon yang masih ada waktu Bapak dan Ibu yang Sinta skornya sebagai pembimbing kurang dari 300 mungkin bisa mengupdate segera melalui verifikator di fakultas masing-masing.
Untuk sampai 300 sepertinya tidak terlalu sulit karena banyak sekali publikasi-publikasi Bapak Ibu ataupun laporan penelitian ataupun buku yang belum diupdate. Jadi kalau yang memang belum eligible karena skor Sinta kurang memenuhi, mohon bisa diupdate segera kemudian melalui verifikator fakultas masing-masing. Jadi sehingga semua dosen bisa eligible. Dan saat ini klasterisasi kita mandiri, jadi kita di sini punya kewenangan yang lebih, Bapak Ibu. Mari kita manfaatkan kewenangan itu secara lebih optimal. Di mana untuk klasterisasi atau klaster mandiri, kita bisa menggunakan reviewer internal 2 orang dan 1 orang dari reviewer internal. Jadi peluangnya lebih besar dibanding semua reviewer eksternal. Karena kalau reviewer internal biasanya kita bisa mengintrospeksi diri lah, melihat kondisi kita sendiri sehingga tidak dari segi substansi kita lebih mengetahui apa yang diperlukan dan apa yang penting di institusi kita. Beda kalau semua reviewernya dari eksternal. Kadang-kadang kalau reviewernya dari perguruan tinggi PTNBH misalnya, kadang-kadang mereka menganggap penelitian-penelitian kita menganggap remeh atau kadang-kadang meng-underestimatekan penelitian kita karena selalu membandingkan dengan penelitian-penelitian di perguruan tinggi mereka. Jadi mari kita manfaatkan ini. Karena juga untuk klaster mandiri itu sebenarnya jatah penelitian kita dari DRTPM itu lebih dari 10 miliar Bapak Ibu. Seharusnya yang bisa kita capai. Antara 10 sampai 12,5 M sepertinya. Tapi tahun kemarin untuk penelitian kita hanya bisa menyerap 4,2 miliar dengan 31 judul. Jadi itu relatif masih sangat sedikit. Jadi mohon ini yang bisa kita upayakan bersama lah. Kita upayakan bersama agar klaster kita pada posisi mandiri memang capaiannya juga pada klaster mandiri. Kalau kita bandingkan dengan klaster mandiri yang lain, minimal yang lain itu 50 bahkan ada yang 100 proposal yang didanai. IPB dan UNER tahun yang lalu itu paling banyak, mereka sampai 200 proposal yang didanai. Kemudian yang lain-lain mungkin sekitar 50, 70, atau sekitar 100, tapi kita masih 31. Jadi harapannya karena kita sudah memiliki banyak program doktor dan magister, kita bisa meningkatkan capaian melalui program hibah pasca sarjana tersebut. Jadi mohon bantuannya Bapak dan Ibu pembimbing atau promotor magister maupun doktoral. Jadi termasuk yang berbeda adalah jumlah maksimal yang boleh didanai. Jadi jumlah maksimal yang boleh didanai setiap dosen, 1 usulan sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Ini yang untuk umum dan memang banyak sekali keluhan juga dari kawan-kawan untuk mencari anggota pun sekarang susah. Karena salah satu ketentuan anggota untuk yang hibah yang selain pasca sarjana harus memiliki eligibilitas yang sama dan berasal dari institusi atau universitas yang sama. Jadi ini mungkin bisa dibicarakan di tingkat prodi ataupun tingkat fakultas bagaimana kita memanage SDM kita sehingga semua nama yang eligible sebagai ketua ataupun anggota inti itu tidak disia-siakan Bapak dan Ibu. Jangan sampai saya misalnya kesulitan mencari anggota, ternyata ada dosen yang NIDN-nya, eligibilitasnya tidak dimanfaatkan untuk mengusul. Itu mohon juga bisa didiskusikan di tingkat prodi ataupun fakultas. Untuk masalah detail riset atau hitung-hitungan itu monggo silakan Bapak dan Ibu internal yang membicarakan. Apalagi kalau misalnya kita setiap prodi itu sudah ada kelompok riset atau payung riset, sebenarnya ini bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi PR kita ke depannya memang sepertinya kita harus menguatkan payung riset atau kelompok riset di prodi masing-masing sehingga permasalahan eligibilitas dan juga capaian riset tidak semata-mata menjadi capaian seorang dosen tapi bisa menjadi capaian bersama kelompok riset atau program studi. Kemudian atau di sini setiap dosen bisa menjadi
2 anggota di kelompok yang lain, ditambah 1 ketua atau anggota di Katalis, kolaborasi penelitian strategis, dan untuk pasca sarjana. Meskipun untuk pasca sarjana Bapak Ibu kita diperbolehkan untuk mengajukan paling banyak 5 usulan. Namun ada ketentuan ternyata yang akan didanai maksimal hanya 2 anggota, 2 usulan. Jadi kalau kita usul 5, 1 orang dosen promotor usul 5, yang akan didanai maksimal 2 usulan. Jadi kasihan 3 usulan yang tidak didanai bukan karena topiknya yang tidak menarik atau tidak layak didanai, tapi karena kuota dosen yang terbatas. Jadi ini sepertinya yang memang harus didiskusikan juga di pasca ataupun di prodi, barangkali bisa mengatur komposisi ataupun mengatur usulan yang akan disubmit. Mungkin sementara bisa jadi yang kopromotor bisa diberi surat keterangan sebagai promotor atau atau bergantian waktunya. Kalau tahun ini 2 mahasiswa, maka tahun depan 2 mahasiswa yang lain. Atau kalau memang nanti mau diusulkan semua dalam satu waktu, berarti yang tahun ini tidak lolos, mungkin bisa diusulkan tahun depan. Tapi monggo diatur masalah timingnya. Apakah mahasiswa tersebut masih aktif atau sudah lulus pada tahun ini atau tahun depan. Jadi skala prioritas juga silakan dipertimbangkan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki bimbingan magister ataupun doktor banyak. Karena sebisa mungkin semuanya bisa kita bantu, semua bisa kita akomodir dan bisa memperoleh pendanaan dari DRTPM. Ini yang terakhir ini memang akan menjadi permasalahan tersendiri Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita untuk penelitian pasca sarjana semuanya ada di TKT 1-3. Jadi masuk ke skim penelitian dasar. Dengan luaran adalah jurnal atau artikel ilmiah pada jurnal. Jadi kita posisinya ini Bapak Ibu hanya 47 yang mandiri dari 47 perguruan tinggi lah yang inilah yang hanya yang memperoleh privilege untuk mereview secara internal. Kalau yang lain lebih dari 1.000 bahkan mungkin lebih dari 1.900 perguruan tinggi semua adalah masih di utama ke bawah sehingga reviewer semua dari pusat. Jadi kita optimalkan privilege kita di sini. Ini klaster kita mandiri Bapak Ibu. Jadi hampir semua skim kita bisa mengusul kecuali penelitian dosen pemula yang ini untuk binaan dan lain-lain. Jadi semua skim kita bisa mengusul. Jadi monggo untuk hibah pasca hari ini kita bahas, kemudian yang penelitian fundamental beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin sudah coaching, mudah-mudahan juga banyak yang mengusulkan. Kemudian yang katalis, karena katalis ini perlu mekanisme baru, bisa dicoba dengan berkolaborasi dengan kolega Bapak dan Ibu di perguruan tinggi yang lain yang memiliki topik riset mirip. Jadi kita mudah-mudahan bisa kita optimalkan semuanya tahun ini. Dan untuk pendanaan ini juga yang relatif sangat berubah. Sekarang tidak lagi berdasarkan jenis dan bidang fokus, tapi berdasarkan luaran. Dan untuk hibah magister itu sudah dipatok sebesar maksimal 35 juta dan untuk hibah disertasi doktor maksimal 60 juta dengan peluang didanai paling rendah 60% dari nilai maksimalnya. Jadi nilai segitu mungkin tidak terlalu besar, tapi insya Allah cukup untuk mendanai mahasiswa-mahasiswa mencari ataupun memperoleh data dalam rangka S2 dan S3-nya. Ini dari informasi-informasi yang pernah memperoleh ini sangat membantu. Tidak hanya dari segi dana, tapi juga dari target kelulusan yang mendapat motivasi tambahan. Jadi ini, oke, mungkin sama. Jadi kita di sini yang belum adalah PMDSU. Untuk penelitian pasca sarjana, kalau dari buku panduan memang
disebutkan bahwa penelitian pascasarjana diperuntukkan bagi dosen pembimbing. Karena memang submitnya melalui akun dosen pembimbing. Dosen pembimbing mahasiswa pascasarjana, dan ini Bapak Ibu, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana dalam melakukan penelitian serta meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal bereputasi nasional ataupun bereputasi internasional. Jadi tujuan dari DRTPM adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk riset dan juga menulis. Karena kita tahu hampir semua program magister dan doktoral mensyaratkan artikel ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi dengan adanya hibah ini, mudah-mudahan memang bisa meningkatkan kemampuan menulis dan juga riset dari mahasiswa S2 dan S3 kita. Dan posisinya di sini adalah ketua pengusul, dalam hal ini adalah dosen pembimbing. Nanti dalam artikel ilmiah berlaku sebagai corresponding author, jadi yang paling belakang dan ada tanda bintang. Sedangkan penulis utamanya adalah mahasiswa yang bersangkutan. Ini juga seperti aturan penulisan artikel untuk syarat kelulusan di mahasiswa S2 ataupun S3. Ya, hanya promotornya adalah yang corresponding author. Jadi ini sudah mengakomodir. Jadi meskipun akunnya menggunakan akun dosen, tapi memang harapannya yang membuat atau menyusun proposal awal adalah mahasiswanya. Sehingga ketika didanai, dana tersebut bisa digunakan untuk riset dan juga untuk publikasi mahasiswa yang bersangkutan. Selain mensupport riset, juga bisa mensupport publikasi serta bisa mempercepat kelulusan jika mahasiswa kita memperoleh dana ini. Karena ada batas waktu untuk capaian luaran. Jadi di sini disebutkan untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa pasca sarjana. Untuk tesis magister, luaran wajibnya jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 4, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini relatif mudah karena kita bisa memilih luaran Sinta 1 sampai 4 atau jurnal bereputasi internasional jika memungkinkan. Di ULM sudah banyak sekali jurnal yang terakreditasi di Sinta 3 dan juga Sinta 4. Jadi untuk capaian sepertinya tidak masalah karena kita sudah memiliki banyak jurnal, baik terutama yang di tingkat prodi ataupun yang di pasca fakultas, banyak sekali yang Sinta 3 dan Sinta 4. Jadi luarannya bisa di jurnal kita sendiri. Jadi sepertinya tidak menyulitkan kita. Kemudian besaran dana maksimal 35 juta rupiah. Yang ini dana minimal yang akan didanai biasanya minimal 60% dari 35 juta ini. Mungkin sekitar 20-25 untuk magister ini relatif cukup untuk menyelesaikan risetnya, meskipun riset-riset seperti kami di kimia untuk analisis dan bahan kimia yang relatif mahal, tapi nilai segitu untuk mahasiswa magister saya yakin cukup. Kemudian jangka penelitian juga hanya 1 tahun. Untuk pengusul ataupun pembimbing yang bisa submit adalah berpendidikan doktor, minimal jabatan fungsional lektor, serta skor Sinta overall minimal 300 untuk saintek dan 100 untuk soshum dan seni. Ini Bapak Ibu, jadi sepertinya syarat untuk membimbing S2 dan S3 juga adalah doktor, lektor, jadi ini terpenuhi semua, dan mudah-mudahan untuk skor Sinta overall juga bisa dipenuhi oleh semua dosen ULM yang saat ini sebagai promotor mahasiswa S2 ataupun S3. Dan di sini juga disebutkan sedang membimbing minimal 1 mahasiswa magister full time ataupun bimbingan mahasiswa magister yang by riset. Tapi kita belum ada yang by riset, jadi kita hampir semuanya magister full time, meskipun pada prakteknya sebagian besar kuliah di Sabtu Minggu. Kemudian ketua pengusul, kita memenuhi syarat dari klaster mandiri, utama, dan madya.
Anggota pengusul ini diperbolehkan adalah kopromotor. Tapi kalaupun tidak ada kopromotor dan mau hanya satu dosen pembimbing dan satu mahasiswa bimbingan itu diperbolehkan. Jadi adanya anggota dosen ini adalah pilihan. Kemudian ini yang perlu kita persiapkan di tingkat prodi ataupun pasca ya Bapak Ibu, melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa mahasiswa anggota penelitian masih berstatus aktif dan akan terlibat dalam penelitian yang diusulkan. Jadi ini mandatori, ini ada link yang harus diisi. Jadi mungkin Bapak Ibu pengelola program S2 dan S3 minta tolong juga bisa menyiapkan bagian D ini, surat keterangan tentang keaktifan mahasiswa dan yang bersangkutan akan terlibat dalam penelitian yang diusulkan. Ini belum ada aturan baku apakah di tingkat prodi atau pasca sarjana. Berarti kalau belum ada aturan baku, kemungkinan bisa dari prodi masing-masing yang memberi surat keterangan ini. Karena tanpa surat keterangan ini proposal akan gagal di tahap seleksi administrasi, Bapak Ibu. Jadi mohon pengelola prodi bisa menyiapkan untuk komponen D. Sedangkan untuk disertasi doktor, syaratnya sama untuk yang tadi, luarannya Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau magister Sinta 1 sampai Sinta 4. Kalau disertasi doktor Sinta 1 dan Sinta 2 atau jurnal bereputasi internasional. Mungkin pilihan kita akan lebih enak di jurnal bereputasi internasional. Karena kalau Sinta 1 dan Sinta 2 biasanya prosesnya lebih lama. Karena jurnal-jurnal nasional biasanya antriannya panjang. Kemudian dana penelitian maksimal 60 juta. 60 juta, kalau 60%-nya berarti berapa? 36 juta minimal. Tapi biasanya didanai lebih dari itu. Mungkin sekitar 50 sampai 60 ketika RAB kita rasional. Kemudian jangka waktu penelitian juga hanya 1 tahun. Jadi 60 juta untuk mahasiswa doktor, apalagi kalau tidak salah yang dulu itu ada keterangan memang bisa 2 tahun Bapak Ibu. Jadi untuk disertasi doktor bisa 2 tahun meskipun berdasarkan aturan yang sekarang setiap tahun harus mengusulkan. Persyaratan pengusul sama, doktor, jabatan minimal lektor, kemudian Sinta skor overall 300 untuk saintek dan 100 untuk soshum dan seni. Dan membimbing minimal 1 mahasiswa doktor full time ataupun by riset. Kalau di tempat kita sepertinya masih full time semuanya. Jadi persyaratan pengusul sama dengan tesis magister. Kemudian ketua pengusul sama dari klaster mandiri, utama atau madya. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing, pembantu, atau kopromotor jika ada. Berarti kalau tidak ada, diperbolehkan tidak ada anggota yang berstatus sebagai dosen pembimbing, pembantu, atau kopromotor. Jadi hanya 1 dosen dan 1 mahasiswa doktor bimbingannya ini diperbolehkan. Sama juga di sini melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa anggota penelitian masih berstatus aktif dan akan terlibat dalam penelitian yang diusulkan. Jadi kedua hibah pasca memerlukan surat ini, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa kita, kalau yang belum ada, bisa kita mintakan mulai nanti ke prodi atau ke pasca sarjana agar semua eligible dan bisa lolos. Ini penilaian, ada administrasi, substansi, dan RAB. Yang menentukan gugur atau tidaknya, seperti pengalaman yang kemarin, sebagian besar ada di administrasi. Kemudian, kalau sudah lolos substansi, biasanya banyak yang didanai. Jadi 50% kalau tidak salah gugur di administrasi, nanti yang lolos substansi, ini sekitar 70-80% yang bisa didanai. Jadi sebenarnya saringan atau bottleneck-nya adalah di administrasi karena kadang-kadang kita mengerjakannya buru-buru dalam 1 atau 2 malam sehingga tidak
sempat mengecek lagi. Kalau RAB ini relatif mudah, semua ada kisi-kisinya yang jelas kalau ingin didanai tinggi atau maksimal sebisa mungkin semuanya realistis dan akurat. Gitu. Ini Bapak Ibu yang sering sekali menjatuhkan kita di seleksi administrasi. Jadi di seleksi administrasi untuk penelitian tesis magister ataupun disertasi doktor, ini yang akan dilihat oleh tim reviewer administrasi, kesesuaian bagian berisi dari template. Sudah ada template-nya yang di-share oleh Dikti dan kemarin dari LPPM sudah di-share. Isikan template itu saja. Harus sesuai dengan template. Kemudian jumlah kata per bagian atau per bab. Ini juga jangan sampai tidak sesuai atau melebihi barang 2 ataupun 1 kata. Kalau maksimal 1000 kata, usahakan 900 atau 950 kata itu sudah berhenti di situ, jauh lebih aman Bapak Ibu. Tidak di pas 1000. Ada space sekitar 10-20 kata sebelum batas maksimal. Itu jauh lebih aman. Karena kadang-kadang kalau kita mengepaskan 1000 kata, kemudian kita paste di template, kemudian kita cek lagi kok ada kata-kata yang kurang sesuai, kita ganti, tanpa sadar kadang kita menambahkan 1 atau 2 kata tambahan agar kalimat kita lebih enak, itu ternyata itu menambah karakter atau menambah suku. Dan ini menjadi salah satu penyebab gagalnya proposal kita di tahap administrasi. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian model penulisan atau sitasi ini juga banyak terjadi. Yang sekarang adalah aturannya berdasarkan urut nomor, maka semua harus urut nomor. Tidak boleh ada yang Harvard ataupun model yang lain. Kemudian di sini untuk PTM dan PDD ada lampiran surat keterangan tugas untuk mahasiswa bimbingan. Dan ini mandatori, karena ini menjadi poin penilaian untuk administrasi. Jadi kalau ini tidak ada, otomatis proposal kita akan digugurkan di administrasi dan secara substansi atau konten tidak akan dinilai. Jadi ini 4 ini yang menjadi persyaratan agar kita lolos administrasi. Mohon diperhatikan dengan baik dan dicek ulang. Kalau mahasiswa yang menyusun, mungkin tugas dosen pembimbing adalah mengecek ulang dan memastikan semua ini bisa dan tahun-tahun dan ternyata tidak hanya di ULM, di banyak sekali institusi administrasi ini banyak gugur. Termasuk di PKM mahasiswa, ternyata lebih dari 70% mahasiswa PKM mahasiswa itu gugur di seleksi administrasi. Karena kebetulan saya sedang mereview PKM mahasiswa di tingkat nasional, ternyata banyak sekali yang gugur di administrasi. Dan sepertinya di Dikti juga sama, karena kita kurang hati-hati. Untuk seleksi substansi juga sebenarnya nilainya bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Kita nilai sendiri beberapa bagian yang itu memang sudah jelas kuantitasi, bobot, dan juga skornya. Bisa kita lihat ataupun kita introspeksi diri, kita cek sendiri, checklist sendiri kira-kira di poin-poin tertentu kita bisa dapat nilai berapa. Karena rata-rata kalau skor kita sudah di atas 60, itu termasuk yang potensi untuk didanai. Tergantung nanti jumlah dana dan juga ranking kita. Tapi beberapa poin bisa kita ambil atau bisa kita curi di sini Bapak Ibu. Yang rekam jejak penelitian. Rekam jejak penelitian ini bobotnya dari total ada 15%. Gimana 15% itu? 15% yang 5% dari publikasi, HKI, atau buku ketua pengusul yang disitasi. Jadi kalau buku kita, riset-riset kita
yang disitasi semakin banyak, minimal 5, itu kita dapat skor 4. Jadi jangan sampai dalam satu proposal kita tidak ada satupun publikasi kita, baik itu artikel, HKI, atau buku yang tidak kita cantumkan di daftar pustaka. Kalau ingin memiliki skor tinggi, minimal 5 publikasi kita cantumkan di daftar pustaka. Jadi di sini sudah kita bisa nilai, kita dapat poin 4 dengan bobot 5%. Kalau tidak ada yang dicantumkan, kita hanya skor 1. Kalau skor ini, kalau hanya 2, skornya 3. Kalau hanya 1, skornya 2. Padahal kita yakin untuk yang eligible sebagai pembimbing magister ataupun doktor, pasti publikasinya banyak. Pasti lebih dari 10. Karena itu harus kita masukkan. Karena itu mungkin topik-topik riset dari mahasiswa bimbingan, kalau bisa memang terkait dengan riset-riset kita sebelumnya. Jadi nilai rekam jejak ini, poin 1 akan dilihat dari referensi yang kita cantumkan di proposal kita. Nanti reviewer langsung akan menghitung berapa toh referensi yang berasal dari kita sendiri. Kalau istilah publikasi ada istilah self-citation. Mungkin seperti self-citation. Dan ini semakin banyak self-citation dalam proposal kita, nilainya akan semakin tinggi. Jadi jangan sampai kehilangan poin di sini. Kemudian relevansi kepakaran pengusul dengan tema. Jadi ini memang menghindari tema usulan yang meloncat-loncat atau tidak terkait dengan usulan berikutnya. Jadi sebisa mungkin yang kita jadikan topik untuk usulan hibah pasca sarjana memang relevan dengan kepakaran kita. Kalau itu sama sekali baru, tidak relevan, kurang relevan, nilainya kecil. Tapi kalau relevan, kita 4. Dan ini juga bisa diambil atau dilihat dari reference, bisa juga sebagian reviewer melihat dari akun Cinta kita. Di akun Cinta kita ada expertise atau keahlian. Yang itu diambil juga disinkronkan dengan Google Scholar. Ada beberapa yang bisa kita isi, itu kalau bisa memang menggambarkan kepakaran kita. Jadi ketika akun Cinta kita dilihat, itu akan terdetek kepakaran kita tentang apa. Itu relevan tidak dengan judul yang saat ini diusulkan. Ini juga skornya 5 untuk hibah pasca. Kemudian jumlah kolaborator publikasi jurnal bereputasi internasional. Jadi nanti reviewer akan mengecek, terutama dari akun Scopus kita. Dari akun Scopus kita akan dicek berapa toh kolaborator kita. Di situ. Kalau kolaborator kita banyak, maka kita bisa dapat poin 4. Mungkin bisa saya tunjukkan di sini. Ini Bapak Ibu. Jadi di poin ini reviewer akan melihat bagian ini. Ini Sinta. Terlihat Bapak Ibu. Ada di sini berapa kolaborator? Ada berapa koautor kita sebagai pengusul? Meningkatnya koautor atau kolaborator kita di jurnal internasional bereputasi ini juga menghasilkan skor yang relatif lebih tinggi. Ini akun Sinta saya belum terlalu tinggi. Memang hanya berapa ya? Nah, indeks baru 7. Di sini saya punya 79 koautor. 79 koautor. Kita bisa lihat berapa skor untuk 79
co-author. Kalau kolaborator di publikasi internasional kita lebih dari 50, kita sudah dapat poin 4. Kalau co-author kita, kolaborator kita kurang dari 10, skor kita 1. Jadi relatif sangat rendah. Oleh karena itu memang saat ini sedang digencarkan dari Dikti, terus ULM juga mengencarkan bagaimana kalau kita menulis paper itu tidak sendirian. Semakin banyak kolaborator, asal itu dalam tahap yang wajar, itu akan semakin baik. Karena akan menunjukkan kolaborasi jejaring kita meningkat. Jumlah kolaborator dari Sinta, kemudian dari akun Scopus, itu nanti juga menjadi data yang diolah di WCU. Berapa kolaborator riset kita, dari berapa negara, akan ada jejaring di sini. Semakin banyak, semakin baik. Jadi mungkin kita mulai ke depannya, kalau menulis jangan sendiri. Semakin banyak, semakin baik. Mungkin sekitar 3-5 itu masih sangat wajar. Karena ternyata itu juga bisa meningkatkan nilai kita, skor kita pada riset yang didanai di RTPM. Karena itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi ini 15% ini Bapak Ibu, kalau kita bisa ambil semua di skor 4, itu nilai kita sudah relatif bagus. Jadi ini yang harus kita hitung sendiri. Kalau ini dapat 1 semua, kita sudah kehilangan banyak skor. Tapi kalau ini bisa kita 4 semua, apalagi yang terapan. Terapan skor bobotnya sampai 30%. Berarti kalau bisa ini harus 4 semua. Baru kemudian urgensi penelitian. Kalau urgensi penelitian ini memang relatif bisa subjektif kadang-kadang, karena ini adalah sangat kualitatif. Ketajaman perumusan masalah, inovasi pendekatan pemecahan masalah, itu mungkin masing-masing reviewer memiliki sudut pandang yang berbeda. Meskipun sudah ada penyamaan persepsi dengan keilmuan yang sama, mungkin biasnya tidak terlalu tinggi. Tapi di sini kadang-kadang aspek-aspek non-teknis mempengaruhi. Jadi kalau ketajaman dan inovasi memang sebisa mungkin bisa tajam dan inovatif agar ini poin 4. Tapi ini tidak bisa kita duga Bapak Ibu. Untuk urgensi penelitian kita tidak bisa menilai sendiri. Ini sangat tergantung dari reviewer kita. Kemudian state of the art, ini juga 10%. Nah ini bagaimana kita menuliskan state of the art, itu yang harus diperkuat. Bagaimana kita merujuk penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian kita bisa memberi pendekatan baru, memberi celah atau meyakinkan reviewer bahwa penelitian kita itu memang baru. Menjadi kalau kita masang mozaik itu ada bagian yang belum ada isinya yang ingin kita isi. Jadi state of the art itu sebenarnya seperti itu. State of the art bisa panjang karena itu masuk dalam bagian pendahuluan. Jadi jangan sampai state of the art hanya 1 paragraf dengan referensi yang sangat sedikit. Karena proposal kita kuat atau tidak, itu akan main di state of the art. Celah mana yang bisa kita isi. Kemudian peta jalan atau roadmap, ini juga bobotnya 10%. Kalau hanya ada saja, meskipun tidak jelas, kita sudah dapat skor 2. Tapi kalau tidak ada roadmap, skor kita 1. Kemudian kalau roadmap kita jelas, ada penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian ada milestone, itu kita dapat skor 4. Ya kalau di sini minimal kita 3 lah, harus bisa dapat. Tapi diupayakan bisa dapat skor 4. Meskipun di buku panduan itu disebutkan bahwa untuk roadmap minimal 5 tahun, kan disebutkan seperti itu. Jangan dibuat 5 tahun Bapak dan Ibu. Karena minimal, berarti kalau roadmap hanya 5 tahun, mungkin penelitian pendek. Tapi kalau roadmap kita bisa menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu, yang sudah, yang sedang, dan yang akan dilakukan, itu pasti lebih dari 10 tahun. Dan itu yang sebenarnya diharapkan. Ada roadmap yang jelas, ada penelitian yang mendasari,
dan ada keterkaitan antara penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh roadmap skor 4. Jadi untuk roadmap sebenarnya relatif sangat mudah. Kita ikuti saja pola-pola roadmap yang sudah banyak beredar di internet. Yang ada milestone, ada tahun, kemudian ada capaian atau TKT-nya. Ini insya Allah skor 4 relatif mudah diperoleh. Kemudian untuk metode, untuk metode ini total 25% bobot. Dan untuk metode, untuk memperoleh skor tinggi, ini juga sebenarnya tidak terlalu rumit. Terutama yang akurasi, misalnya akurasi 10%, metode akurat. Berarti kita perlu merujuk ke metode-metode yang sudah terstandar, atau metode-metode yang berdasarkan atau mengadopsi jurnal-jurnal sebelumnya. Itu pasti akan dianggap akurat, apalagi kalau metode-metode terbaru. Untuk akurasi metode juga tidak harus detail, menuliskan langkah per langkah. Kalau misalnya penelitian kimia harus menuliskan langkah A, sekian gram diambil, kemudian diaduk, tidak seperti itu. Cukup secara global saja, kemudian lebih mudah ditambah diadopsi dari metode siapa yang terbaru atau terstandarisasi. Kemudian kejelasan pembagian tugas tim. Ini juga kadang-kadang kita isi apa adanya. Kalau kita isi apa adanya, biasanya kita bisa dapat skor 2 atau 3. Asal ada. Kalau tidak ada, berarti kita hanya dapat skor 1. Tapi kalau ketajaman atau tugas peneliti kita bagi dengan jelas sesuai dengan kepakaran, kita bisa dapat skor 4. Ini relatif sangat tinggi. Bagaimana agar dapat skor 4? Pembagian jelas sesuai dengan kepakaran. Jadi kalau bisa untuk susunan anggota, itu sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan dan di metode dijelaskan bahwa ketua kepakaran apa dari prodi apa misalnya, kemudian bertugas pada bagian mana. Anggota demikian juga. Kepakarannya apa, kemudian pada penelitian ini tugas pada bagian mana. Jangan sampai kebanyakan banyak yang kalau memasukkan anggota itu untuk tugas kadang-kadang hanya ke pengolahan data, kemudian penulisan artikel. Kalau bisa tidak sebatas itu Bapak Ibu. Kalau bisa pekerjaan-pekerjaan di lab atau di lapangan itu juga dimasukkan atau menjadi tugas tim peneliti. Jadi pembagian kerja berdasarkan kepakarannya relatif jelas. Karena kalau hanya analisis data atau kemudian menulis paper, itu kadang kita anggap bahwa itu asal mengambil anggota saja, tidak sesuai dengan bidang kepakaran. Jadi silakan Bapak Ibu disesuaikan. Kemudian kesesuaian metode dengan waktu luaran, ini juga relatif mudah sebenarnya. Silakan disinkronkan dengan waktu. Waktu mungkin sekitar 6-8 bulan. Kemudian luaran apa yang ditargetkan, fasilitas-fasilitas, kalau bisa ada mitra, silakan ditambahkan. Oke, monggo, Prof. Arif. Silakan, Oke, Prof. terima kasih, Prof. Oke. Ini yang tapi tadi kayaknya sudah tuh belum ya? Yang saya tanyakan tuh mitra itu, nah, yang dimaksud mitra itu siapa ya? Mitra itu apa, dosen pembimbing atau? Oh, kalau ini yang PTM dan PDD, mitra tidak ada, Prof. Ini. Oh, oke, oke, Dasar oke. dan tesis magister tidak ada mitra. Ya, Jadi tidak perlu ada mitra karena tidak ada skor juga. Kalau mitra di sini adalah untuk penelitian terapan yaitu mitra pengguna yang akan oke. menggunakan hasil penelitian kita. Kalau pada panduan 2021 sebenarnya ada mitra di sini. Meskipun penelitian dasar ada mitra tapi memang mitra peneliti. Itu dulu ada skornya. Jadi kalau ada kita bisa meminta surat kesediaan dari peneliti dari luar atau dalam negeri atau instansi lain kita dapat skor. Tapi yang sekarang ini tidak. Jadi mitra tidak diperlukan, Prof. Oke, makasih. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kemudian referensi ini Bapak Ibu yang tadi referensi ini juga bisa kita atur. Referensi terbaru
primer, mutakhir lebih besar dari 80% ini harus kita atur. Jadi hati-hati untuk memasukkan referensi. Kalau tidak ada pustaka primer, semua buku itu praktis nilai 1. Kalau yang mutakhir dan relevan itu kurang dari 50%, 2. Kalau yang primer dan mutakhir kurang dari 80%, ini hanya 3. Kita optimalkan di sini agar dapat skor 4. Bagaimana caranya? Ya, kita harus hitung benar-benar sebelum kita submit, berapa pustaka primer dan mutakhir dan berkaitan erat dengan topik kita sampai jumlahnya 80% minimal. Kalau perlu malah 90%. Jadi dicek benar-benar. Mungkin kalau mutakhir di sini kalau ilmu eksak biasanya sekitar 5 tahun terkini. Jadi 5 tahun terkini kalau kita memasukkan 20 daftar pustaka, berarti dari 20 daftar pustaka, 5 daftar pustaka minimal tulisan kita sendiri. Sehingga di poin rekam jejak kita meningkat. Dari 5 punya kita sendiri, mungkin ada yang lama, ada yang baru. Kemudian minimal 16 referensi itu adalah primer dan mutakhir. Jadi harapannya seperti itu. Semua yang dimasukkan yang primer dan mutakhir. Paling mudah bagaimana untuk membuat referensi yang up to date? Kalau metode saya, biasanya saya mencari artikel review Bapak dan Ibu. Cari jurnal-jurnal artikel review dari luar negeri, Science Direct misalnya, atau Springer Link. Mungkin kalau ilmu sosial, jurnal-jurnal tertentu yang isinya review paper. Biasanya kalau review paper, kalau terbitnya tahun 2023, pasti sebagian besar itu akan banyak referensi-referensi tahun 2021 sampai 2023. Ambil yang itu. Ambil referensi dari review paper yang kita baca. Ambil yang memang terkait di mana, kemudian yang mutakhir yang paling baru di mana kita tandai, kita masukkan sebagai referensi. Maupun di skup langsung di masyarakat. Kemudian Terbaru, mohon bisa dan mute. sudah mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI dari Sawit juga, dari Janjang Kosong sudah berhasil kita ciptakan rak Minta telur operator tolong. untuk tempat telur daripada itik itu sendiri, terbuat dari limbah kelapa sawit. Dan untuk Siti Hawalari sendiri, alhamdulillah sebagai inovasi Mohon yang bisa juga di mute mendapatkan operator host. kekayaan intelektual atau hakinya. Ini dulu. Artinya kalau Kemenkumham tapi bisa kan kemampuan dari inovasi itu Mohon host. baru dan belum Bisa ada dilepas tadi, Bu. Udah tempel. Oh. bahwa memang Siti Hawalari dari Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi agar primer dan mutakhirnya banyak, Bapak Ibu bisa langkah paling mudah mencari jurnal review yang di situ mensitasi banyak referensi baru dan kemudian berbalik dari yang di review tersebut kita cari jurnal aslinya yang terkait dengan penelitian kita dan itu yang bisa kita jadikan referensi kita tambahan untuk mencari skor tinggi di sini. Karena kalau kita hanya asal kadang-kadang apalagi dari artikel ataupun proposal-proposal sebelumnya, kadang-kadang kita tidak mengupdate informasi-informasi terkini. Jadi usahakan ada dan meskipun tidak terkait erat, itu bisa kita jadikan sitasi, kita sitasikan. Jadi itu nih Bapak Ibu, kalau bisa dihitung ulang, 80% harus primer dan mutakhir, minimal 5 adalah publikasi kita, baik itu buku ataupun paten. Jadi kalau lebih banyak sebenarnya referensi bisa 30, mungkin kita akan lebih mudah mengatur 80%. Berarti ada beberapa yang boleh yang agak lama lah, misalnya dari buku orang lain. Kalau referensi 30, 80% itu kan 16 tambah 8 ya. Itu 24. 24 terbaru, 5 punya kita, berarti masih boleh ada yang lama. Kemudian relevansi dan kualitas ini. Referensi relevan dengan jurnal bereputasi dan berdampak. Jadi
silakan kita gunakan, mari kita gunakan referensi-referensi dari jurnal yang bereputasi. Paling mudah memang di Springerlink, ScienceDirect, kemudian Francis Taylor, atau penerbit-penerbit yang bereputasi. Karena di sini kita juga bisa mencuri skor yang cukup banyak. Di sini 5%. Berarti kalau kita hitung, di sini yang bisa kita kondisikan sebenarnya Bapak Ibu, bisa kita kondisikan di bagian ini kita bisa dapat 15%. Kemudian di sini roadmap ada kita bisa dapat 25%. Di sini kita bisa dapat 15% lagi di sini. 40%. Berarti sebenarnya 40% dari nilai yang akan kita peroleh di penilaian substansi itu bisa kita hitung terdahulu. Kita hitung dulu. Jadi kalau kita yakin bahwa 40% itu kita semua dapat poin atau skor 4, itu sudah relatif sangat banyak. Kalaupun yang lainnya kita di sini hanya dapat skor misalnya 2 atau 3, kalau kita kumulasi, kita hitung-hitung bisa sudah lebih dari skor 60 Bapak Ibu. Jadi potensi untuk didanai relatif sangat besar. Tapi kalau di bagian yang tadi kita sudah rendah, kita mendongkrak yang bagian-bagian inti itu akan relatif sulit. Jadi sebenarnya 40% dari nilai bisa kita kondisikan. Kalau misalnya memang nanti kolaborator kurang, ya berarti tahun ini kita sebisa mungkin meningkatkan kolaborator kita. Kita ikut jadi co-author atau kita memasukkan kawan-kawan kita sebagai co-author ataupun yang lain. Jadi itu nggih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa kita baca atau bisa kita prediksi beberapa bagian tentang capaian skor kita. Untuk dana RAB ini tidak menentukan didanai atau tidak. Kalau secara substansi itu didanai, maka untuk RAB hanya akan melihat berapa toh kelayakan dana yang bisa kita peroleh. Jadi minimal yang akan direkomendasikan aturan dari DRTPM adalah 60%. Tapi usahakan kita bisa memperoleh dana ya minimal 90% dari yang kita usulkan. Kalau ingin mencapai 90% berarti memang cara mengolah kita, memasukkan RAB kita yang realistis. Yang bagian-bagian yang tidak boleh kita hindari. Bagian yang boleh kalau bisa pun dipecah-pecah. Kalau memang memerlukan beberapa alat atau bahan kimia, sebisa mungkin sebutkan banyak bahan kimia yang banyak. Jangan sampai satu bahan kimia atau satu item nilainya sampai puluhan atau belasan juta. Karena itu nanti bisa dikurangi banyak. Jadi di sini total akan didanai minimal 60%. Kalau yang realnya Mungkin ini sedikit yang akan kita diskusikan. Ini nanti kita bisa share juga dengan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu yang berpengalaman untuk panduan menulis. Jadi panduan umum memang kita kalau mau menentukan topik atau tema kita harus banyak baca literatur. Kita harus banyak literatur. Karena banyaknya literatur ini selain nanti bisa kita jadikan referensi, ini juga akan memudahkan pembuatan atau penulisan state of the art. Jadi bagaimana alur penelitian kita. Kemudian jurnal-jurnal yang dibaca juga jurnal-jurnal yang bereputasi yang biasanya lebih update dan juga informasinya lebih lengkap. Kemudian proposal ditulis secara jelas, ringkas dan lengkap karena semua dibatasi karakter, semua dibatasi kata. Jangan sampai melebihi kata yang maksimal. Kemudian tidak perlu berbelit-belit. Kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu, sebaiknya memang to the point tentang topik yang akan kita bahas. Kemudian hanya mengutip referensi yang relevan dan diperlukan, hanya mencantumkan gambar dan tabel yang diperlukan, gunakan singkatan. Jangan sampai salah itu. Ini panduan umum dan ini sebenarnya sudah diatur di buku panduan.
Kemudian topik nih Bapak Ibu. Topik memang untuk menunjukkan atau untuk meyakinkan reviewer bahwa penelitian kita urgent dan memiliki kebaruan, kita memang harus membandingkan. Mencari di jurnal info-info terkini, penelitian tentang topik yang akan kita angkat sudah sampai mana. Sebisa mungkin menggunakan sebanyak mungkin jurnal internasional, jangan hanya jurnal nasional. Jadi jurnal-jurnal terbaru, kemudian kita kaitkan dengan relevansi untuk Indonesia, untuk Kalimantan atau Kalimantan Selatan, atau memang yang penting di tempat kita. Itu harus bisa kita kaitkan dengan lugas. Kemudian apa yang hasil yang diharapkan, apa sumber daya ada, kalau perlu di sini disebutkan juga kita sudah melakukan apa yang kita miliki, kerangka waktu. Nah, keahlian ini juga nanti expertise dari anggota kita itu juga bisa ditambahkan. Sekaligus kenapa harus kita. Ini terkait dengan publikasi-publikasi yang pernah kita lakukan. Jadi memang meskipun di sini adalah tesis magister dan disertasi doktor, tapi memang yang dinilai adalah rekam jejak pembimbingnya, Bapak Ibu. Rekam jejak pengusul. Jadi bukan rekam jejak mahasiswanya. Jadi harus menunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik. Ini untuk judul, seperti umum sebenarnya, kalau bisa judul ringkas, informatif, namun spesifik. Dengan membaca judul, reviewer bisa tahu, bisa menggambarkan apa yang akan kita lakukan. Jangan terlalu umum. Gitu. Jadi judul harus informatif, spesifik, dan juga singkat. Dan biasanya dari judul ini, kita sebagian besar akan kita jadikan kata kunci. Sehingga akan cocok untuk pengindekan. Jadi harapannya judul tersebut muncul, nanti artikel juga berbasis judul. Ketika ada orang googling, ada orang searching tentang topik-topik terkait, harapannya adalah nama kita muncul. Jadi untuk kata kunci tidak hanya sekedar ada 5 kata yang dicantumkan, tapi memang spesifik terkait dengan judul atau topik yang kita tuliskan. Ini gambarannya, template-nya Bapak Ibu. Jadi judul maksimal 20 kata, kemudian ringkasan 300 kata. Kalau ringkasan ini 300 kata, biasanya beberapa orang membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan dan urgensi penelitian, satu bagian pertama, kemudian bagian kedua adalah metode yang ditulis secara ringkas, kemudian bagian ketiga adalah luaran dan juga TKT biasanya ditulis di situ. Luaran mungkin berupa jurnal tujuan, kemudian perubahan TKT ini di bagian 3. Karena 300 kata ini tidak banyak, ringkasan tidak sesingkat abstrak, tapi seperti extended abstract untuk ringkasan, 300 kata. Untuk kata kunci, nah, kata kunci di sini kalau bisa memang spesifik yang menggambarkan riset kita. Jadi pilihlah kata-kata kunci yang sebagian besar biasanya ada di judul. Yang khas, yang ketika orang nanti, kalau ini didanai, ini menjadi artikel, orang searching maka bisa mengarah ke artikel-artikel kita. Jadi jangan gunakan kata-kata yang sangat umum. Kemudian untuk pendahuluan di sini dibatasi 1000 kata yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kemudian pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kebaruan, dan peta jalan. Setidaknya 5 tahun. Jadi setidaknya 5 tahun. Berarti lebih dari 5 tahun boleh. Usahakan lebih dari 5 tahun atau bahkan mungkin lebih dari 10 tahun. Dan tidak boleh lebih dari 1000 kata. Dan biasanya di pendahuluan ini Bapak Ibu, di pendahuluan ini akan muncul lebih dari 50 atau mungkin lebih dari 70% referensi kita akan muncul di sini.
Jadi jurnal-jurnal yang kita acu sebagian besar akan muncul di pendahuluan. Karena apa? Karena pendahuluan ini menjadi ujung tombak suatu proposal. Ada latar belakang, rumusan masalah, pendekatan, dan state of the art. Jadi usahakan di sini kita bisa mengoptimalkan 1000 kata yang diperbolehkan tersebut dengan banyak sitasi dari sitasi-sitasi jurnal terbaru. Latar belakang berarti kenapa kok penelitian ini dilakukan, kemudian rumusan masalah itu tidak harus poin per poin seperti skripsi mahasiswa. Misalnya rumusan masalah A ingin mengetahui B, tidak seperti itu, bisa dalam satu kalimat narasi. Sehingga bisa lebih luas, tapi menggunakan sedikit kata. Kemudian state of the art di sini akan bercerita tentang apa toh yang orang sudah lakukan, apa yang sudah kita lakukan terkait dengan topik-topik yang kita usulkan. Kemudian apa kelebihan, apa kelemahan penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga pada kalimat penutup kita akan melengkapi. Kita ingin melakukan apa yang orang lain belum lakukan. Kita ingin atau kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik yang telah dilakukan orang. Nah, di situ, di state of the art. Sekaligus di sini kita bisa menunjukkan kebaruan riset kita apa. Untuk roadmap ini kalau bisa dalam bentuk gambar, jadi bisa Bapak Ibu buat dulu, kemudian dibuat JPEG, kemudian ditempelkan di proposal. Itu hanya akan dihitung sebagai satu karakter, sehingga tidak mengurangi 1000 jatah kata kita. Roadmap juga harus jelas, yang alurnya juga mirip ataupun terkait dengan state of the art yang kita tuliskan. Dan di sini sitasi disusun berdasarkan sistem nomor. Bukan lagi Vancouver, tapi asal nomor dan konsisten. Jadi di sini akan paling banyak muncul sitasi kita di bagian pendahuluan. Ini contoh, mungkin nanti kita bisa mencontoh beberapa proposal yang lain, kalau Bapak Ibu yang berpengalaman ada. Latar belakang. Di sini latar belakang, di latar belakang dalam 2 paragraf, saya punya 3 sitasi. Dan dalam satu kalimat, saya gunakan 3 sitasi sekaligus. Ini sitasi-sitasi terbaru. Jadi kita sudah punya 13 sitasi terbaru hanya dari 2 paragraf di latar belakang. Jadi kalimat di sini dulu topiknya kalau tidak salah ini tentang enkapsulasi propolis Bapak Ibu. Saya kebetulan orang material ke arah biomaterial atau slow release material, dan ini material saya mau saya gunakan untuk enkapsulasi propolis. Dan saya tidak paham tentang propolis, saya tidak paham tentang senyawa alam, tapi di sini saya menuliskan yang pertama adalah tentang propolis, tentang kandungan senyawa propolis, fungsi propolis, dan seperti itu. Untuk sebagai kalimat pembuka. Di sini adalah kelebihan, sifat, kelebihan propolis. Tapi kemudian di kalimat berikutnya, kalimat ketiga, saya langsung menuliskan misalnya kelemahan propolis yang ada di pasaran. Oh, ternyata propolis yang ada di pasaran sebagian besar diekstrak dengan etanol. Diekstrak dengan etanol sebagian orang menganggap hukumnya bagaimana, sehingga tidak menguntungkan. Tapi juga di sini propolis memiliki kelemahan tidak larut dalam air. Jadi kalau kita membeli propolis tetes ditambah air itu kan biasanya tidak larut sempurna. Itu menjadi kelemahan. Karena apa? Karena ketika kita minum atau konsumsi, ternyata sebagian besar akan hilang percuma, akan terdegradasi. Di sini saya secara cepat dalam satu paragraf menyampaikan tentang kelebihan propolis, tapi juga kemudian kelemahan propolis yang ada di pasaran, kemudian tentang apa yang sudah dilakukan orang terhadap propolis untuk mengantisipasi kelemahan tersebut. Oh, ternyata beberapa peneliti di sini dalam satu kalimat saya tuliskan dengan lebih dari 5 referen, saya tuliskan tentang penelitian-penelitian terdahulu untuk meningkatkan kemampuan dari propolis. Untuk meningkatkan kelarutan, permeabilitas, ternyata dengan cara enkapsulasi, dengan cara freeze drying. Gitu.
Meskipun, nah ini kata kunci, meskipun hasilnya belum memuaskan dan berbiaya tinggi. Kemudian saya baru masuk ke riset-riset bidang saya tentang material. Orang mulai menggunakan material untuk enkapsulasi dengan molekul-molekul tertentu. Di sini saya sebutkan. Jadi alurnya bisa relatif enak. Kelebihan, kemudian kelemahan, dan kemudian apa yang akan kita lakukan. Kemudian di kalimat berikutnya saya menawarkan tentang selulosa. Di selulosa ini kebetulan beberapa jurnal yang saya tulis bisa saya masukkan sebagai referensi. Jadi sini pemanfaatan nanoselulosa. Kemudian untuk menunjukkan urgensi, kemudian menunjukkan apa novelty, ada kalimat penutup. Yang di sini kepentingan adalah bertambah untuk meningkatkan nilai tambah dari raw material limbah tanaman lahan basah. Karena di sini saya menggunakan limbah sagu dan juga limbah nipah untuk disintesis menjadi nanoselulosa yang akan kami gunakan untuk enkapsulasi dari propolis. Kemudian di sini urgensinya ini sering saya gunakan beberapa urgensi kita kaitkan dengan lokalitas kita. Sumber daya lokal, kemudian melimpah, murah, kemudian bisa meningkatkan nilai ekonominya. Jadi bawah ini belum banyak dipakai. Kemudian juga roadmap ada beberapa tipe, tapi yang paling banyak digunakan adalah seperti ini Bapak Ibu. Roadmap yang memiliki milestone, kemudian juga di sini milestone tahun, di sini adalah TKT. Kalau penelitian dasar di sini TKT 1 sampai 3, sini TKT 4 sampai 6, ya kalau sudah komersialisasi TKT 7 sampai 9. Nah, ada tahapan seperti ini. Dan di milestone atau di roadmap sebisa mungkin memang kita tambahkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apa yang akan kita lakukan pada penelitian ini. Kemudian setelah penelitian selesai, apa yang kemudian akan kita lakukan lagi sampai produk-produk, kalau misalnya itu penelitian yang menghasilkan produk akhir yang kita harapkan apa? Posisi kita ada di mana? Jadi roadmap bukan hanya cara kerja, tapi memang apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Terutama terkait dengan peta jalan penelitian kita di lahan basah, atau juga prioritas riset nasional. Jadi ini di sini tahun 2008 sampai 2018 ini saya sebutkan penelitian-penelitian yang mungkin memang tidak terlalu terkait, tapi bisa menjadi dasar. Penelitian tentang material mulai dari tesis master, kemudian hibah-hibah sebelumnya sampai dengan disertasi doktor. Kemudian pada tahun ini saya usulkan 2019, ini yang akan kita lakukan, saya tandai warna. Kemudian setelah ini selesai dalam beberapa tahun, mungkin dalam 5 atau 3 tahun, penelitian berikutnya apa? Jadi memang penelitian kita punya roadmap yang cukup panjang. Tidak boleh lagi penelitian sampai selesai, kemudian nanti mengulang yang lain, seperti itu. Meskipun pada kenyataannya mungkin penelitian kita hanya berbeda lokus, berbeda material, nggak apa-apa. Tapi diusahakan roadmap setiap usulan itu juga bisa berbeda yang menunjukkan bahwa kita punya rekam jejak dan punya milestone yang jelas pada penelitian-penelitian kita. Jadi di sini sampai tahun 2027 pengembangan dan harapannya ini kita bisa sampai komersialisasi. Meskipun pada akhirnya penelitian saya masih berhenti di sini karena untuk memproduksi obat-obat herbal ataupun terkait dengan farmasi tidak mudah. Ada izin-izin khusus sehingga mungkin berhenti di sini. Tapi kita ada gambaran target yang akan kita raih dalam beberapa waktu yang akan datang. Kemudian untuk menunjukkan kepakaran kita, beberapa orang menuliskan dalam bentuk tabel, kemudian dibuat JPEG agar tidak mengurangi karakter yang kita masukkan. Jadi ini bukti bahwa kita kompeten. Kita sudah banyak penelitian atau tim kita sudah banyak penelitian tentang hal yang kita usulkan, meskipun tidak terkait langsung. Tapi minimal ada relasi, ada
bisa digunakan sebagai dasar. Mulai boleh judul penelitian, boleh judul publikasi, boleh paten. Kalau memang diperlukan silakan. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Kemudian untuk metode, kalau metode ini tadi gambaran skornya juga jelas. Metode yang penting singkat Bapak Ibu, jangan sampai melebihi karakter. Kemudian karena ini penelitian multi tahun, mungkin metode secara detail bisa dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Tapi bisa ditambahkan kalau disertasi doktor bisa 2 tahun, mungkin ditambah kemudian tahun kedua kelanjutannya apa, itu bisa ditambahkan secara umum, tapi dijelaskan di proposal. Jadi kalau ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah untuk metode. Jadi memang metode juga dibatasi tidak lebih dari 1000 kata. Kemudian ada diagram alir penelitian yang biasanya dibaca oleh reviewer itu malah lebih ke diagram alir penelitiannya, apa yang sudah sedang dilakukan pada skim itu. Kemudian untuk mengurangi karakter juga bisa diubah dalam bentuk JPEG. Indikator capaian yang ditargetkan masuk dalam situs, kemudian pembagian tim ada dituliskan di metode, seperti yang tadi ada forum khusus, ada bagian khusus yang memang peran dari setiap anggota. Kemudian ini juga sejalan dengan RAP. Jadi ini contoh untuk tahap pertama. Di sini kalau memang kita sudah punya penelitian sebelumnya, bisa langsung disingkat saja. Tahap pertama misalnya dilakukan preparasi pelepas sagu untuk bahan baku selulosa seperti pada metode sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan secara detail lagi. Kemudian langsung dikarakterisasi dengan apa-apa-apa. Ini saya metode menuliskan ini, kemudian saya tambah luarannya apa, kemudian hasilnya bagaimana. Dan yang akan dibaca oleh reviewer adalah terutama di diagram alir atau bagian penelitian. Di sini secara singkat juga bisa kita tambahkan judul besar kita apa, kemudian yang telah kita lakukan apa saja, kemudian dalam judul ini kita melakukan apa saja. Oh, pelepas nipah, kemudian isolasi, kemudian sintesis nanoselulosa. Nah, tahap pertama di sini nanoselulosa kita karakterisasi dengan material. Kemudian kita tambahkan luaran yang kita harapkan apa. Kalau perlu nama jurnal yang akan dikaji. Parameter apa yang dikaji itu bisa secara singkat dituliskan di sini. Jadi tabel ini harus ada agar nilai kita optimal. Kemudian untuk RAB, agar kita bisa memperoleh pendanaan optimal, jangan sampai kurang dari 80%, maka memang kita harus memperhatikan apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh dalam justifikasi RAB. RAB ini kita masukkan di sistem, jadi tidak ngetik sendiri, tapi kita masukkan di sistem, kita input satu persatu Bapak Ibu. Tapi kalau bisa juga sepertinya mengunduh template pada Excel kemudian kita upload. Tapi memang ketentuannya sudah jelas. Apa yang kita masukkan satu persatu di judul. Dan biasanya RAB ini kalau kita submitnya di akhir-akhir hari, biasanya yang agak lambat di sini. Prodi di sini. Jadi seringkali gagal ataupun hilang. Jadi mungkin lebih baik disiapkan dulu draftnya di Excel ataupun Word, nanti tinggal copy paste angka-angkanya. Jadi berapa dana yang bisa kita usulkan di Bima sudah ada. Jadi nanti kalau kita melebihi anggaran, itu akan ada tanda merah bahwa dana kita melebihi anggaran. Nah, kalau disertasi dokter 60, kita tinggal mengisikan, kalau sudah 60 nanti akan ada pemberitahuan bahwa dana kita sisa sekian, dana kita sudah melebihi akan ada. Jadi yang diperbolehkan adalah komponen biaya belanja, pengumpulan data, analisis data. Kalau analisis data sudah ada SBU-nya. Kalau tidak salah untuk analisis data itu 1.540.000. Kalau pengumpulan data bisa honor-honor untuk tenaga lapangan, sewa peralatan, tidak boleh beli tapi boleh sewa, kemudian biaya pelaporan. Ini tinggal klik Bapak Ibu. Kita tinggal klik, kita tinggal mengisi, memilih yang mana, kemudian memasukkan angka. Dan untuk sekarang kita diperbolehkan menggunakan dana 10% maksimal untuk biaya publikasi. Jadi kalau 60 juta, kita boleh menggunakan 6 juta untuk biaya publikasi. Ini yang aturan tambahan yang sekarang. Dan yang tidak boleh,
tetap adalah honorarium tim peneliti tidak boleh. Honorarium anggota atau ketua tidak boleh, tapi boleh honorarium untuk tenaga lapangan, terus kemudian staf administrasi itu boleh. Ada pilihannya. Untuk pembelian bahan, lahan nggak boleh, pembelian kendaraan, pembangunan lab nggak boleh, pembelian alat juga tidak boleh. Jadi ini yang tidak boleh. Jadi bisa mohon diperhatikan, tapi memang karena isiannya adalah pilihan, kita bisa melihat mana yang boleh, mana yang tidak di aplikasi Bima kita. Ini referensi Bapak dan Ibu. Jadi referensi menggunakan sistem nomor yang relevan, yang terbaru, dan yang primer saja yang kita masukkan. Dan jangan lupa ada artikel atau publikasi kita yang kita masukkan untuk mencuri skor agar tinggi pada poin ini. Jadi jangan sampai salah dengan sistem Harvard ataupun yang lain karena harus menggunakan sistem nomor. Kalau tidak menggunakan sistem nomor itu akan langsung di delete. Jadi kalau kebiasaan kami biasanya untuk memudahkan reviewer menghitung, terutama menghitung jumlah sitasi dari kita sendiri, biasanya nama pengusul, nama ketua kita bold. Baik itu sebagai corresponding ataupun first author. Kalau kita bold seperti ini, Sunarti, nanti reviewer akan mudah. Biasanya kalau reviewer diberi kemudahan itu lebih murah nilainya Bapak Ibu. Karena merasa diringankan bebannya. Jadi ketika seperti ini sudah bold, tidak perlu membaca detail satu persatu, tapi langsung menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau sudah 5 berarti kita bisa dapat poin 4. Jadi nama Bapak Ibu sebagai penulis kalau bisa di bold untuk memudahkan reviewer menghitung. Jadi kita bisa dapat skor lebih banyak lagi. Daripada nanti ada yang kelewat, kita tulisan banyak tapi tidak kita bold, ternyata reviewer salah hitung. Itu akan bisa mengurangi nilainya. Kemudian beberapa yang sering salah ditemukan kesalahan dan gagal di administrasi, termasuk di tempat kita Bapak Ibu, template kadang-kadang template yang lama masih ada juga. Kemudian apalagi yang mungkin baru pernah mengusul, kadang-kadang masih menggunakan template yang dulu. Kemudian hindari jangan tidak menuruti panduan, termasuk jumlah kata. Ini juga tidak boleh, tidak ada lagi cover Bapak Ibu. Memang benar-benar proposal yang kita upload itu adalah isian dari template yang dibagikan oleh DRTPM. Ketika isian itu kita jadikan PDF, kemudian kita unggah, kalau sudah lempat submit, kemudian kita download, maka isian-isian yang kita masukkan di akun Bima itu akan terdownload, termasuk rekam jejak kita, termasuk mungkin keanggotaan siapa, bidang apa itu akan terdownload. Jadi itu. Jadi hanya template, isian dari template yang kita isi dan kemudian kita submit. Kemudian RAB tidak sesuai SPK, ini juga harus kita perhatikan. Nah, tidak ada kebaruan, ini kan relatif subjektif kadang-kadang. Jadi ini juga kita harus hati-hati, penelitian tidak jelas. Tapi lebih ke sini. Jadi mari kita hindari kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan dengan mempersiapkan proposal seawal mungkin memang Bapak Ibu. Seawal mungkin, jangan sampai di detik-detik akhir. Dan kita jangan berharap ada perpanjangan. Jadi asumsikan kita tidak ada perpanjangan, meskipun dikti hampir selalu ada perpanjangan kalau pengalaman beberapa tahun terkini. Tapi kita jangan berharap ada perpanjangan karena seperti tahun kemarin, tahun kemarin itu banyak sekali yang kecewa karena perpanjangannya berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya perpanjangan itu berarti dibuka untuk semua, ternyata tahun kemarin itu perpanjangan hanya khusus bagi yang sudah memasukkan isian, meskipun hanya judul. Jadi kalau judul kemudian pilihan-pilihan di halaman pertama di akun Bima sudah diisi, kemudian di save sementara, itu dianggap sudah mendaftar.
Dan ternyata tahun kemarin perpanjangan hanya khusus bagi yang sudah mendaftar. Bagi yang belum mendaftar sama sekali, tidak bisa lagi masuk ke sistem. Tapi kalau yang sudah mendaftar meskipun belum mengunggah full proposal, belum selesai mengisi RAB, masih diperbolehkan memperbaiki. Jadi ada peluang kalau misalnya nanti terjadi perpanjangan, seperti itu yang akan terjadi tahun ini. Tapi lebih baik kita asumsikan tidak ada perpanjangan. Jauh lebih aman seperti itu. Jadi mari kita siapkan sekarang H-7, masih ada waktu 7 hari untuk menyelesaikan proposal dari bimbingan kita, Bapak dan Ibu semua. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu serta mahasiswa S2 maupun S3. Jika ada pertanyaan, monggo. Tapi memang intinya hari ini adalah kita sharing dan selaku kami di LPPM tujuannya adalah untuk memotivasi dan mari Bapak Ibu yang punya bimbingan memotivasi mahasiswanya untuk mensubmit segera. Oke, silakan. Assalamualaikum, Prof. Sunardi. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah. Prof. Arif ya. Terima kasih Prof. Esti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang sangat sederhana ya, karena sebagai pemula ya. Jadi pemula ya. Yang paling pertama berharap panduan dengan PPT ya di-share-kan lah ya supaya lengkap gitu ya. Karena penjelasan Prof. Nardi ini sangat luar biasa ya, tidak bisa ditangkap secara utuh. Nah, mohon di-share-kan aja lah. Ya itu. Ini berharap ya itu panduan dengan PPT-nya gitu ya. Yang kedua berkaitan ini apakah saya ketinggalan kereta itu? Ini hibah pasca ini memang pertama kali atau sudah lama ini? Ini saya seperti ketinggalan banget ya. Beli karcis keretanya sudah pergi 4-5 tahun Pak Prof. Arif itu. Ya ini jadi apa pertama kali gitu kan? Nah, kemudian yang kaitannya dengan proposal ini, apakah ini membuat baru atau melanjutkan proposal yang ada pada mahasiswa S2, S3 itu kan? Itu mungkin pertanyaan itu. Lalu yang paling penting juga adalah usulan yang ini memang sangat luar biasa karena model-model pendekatan yang diminta oleh LPPM itu mungkin ada sedikit beda ya dengan mungkin dari panduan yang pasca yang ada itu. Nah, sehingga ini memerlukan kinerja yang luar biasa ya kalau pada mahasiswa. Nah, ini jadi itu besar harapannya. Ya, kalau ini dilanjutkan dari materi berarti kan ini 2 kali kerja ya. Mahasiswa juga harus adaptasi terhadap panduan yang disampaikan Prof. Nardi. Yang kedua juga harus mengikuti panduan yang disampaikan oleh pasca. Ini memang luar biasa ya. Dan ini bagus sekali. Kalau ini bisa diwujudkan maka seluruh mahasiswa akan cepat gitu dengan durasi waktu yang sangat ketat ya. Ini bagus ya. Ini betul-betul memotivasi bagi mahasiswa ya. Dan juga mungkin bagi dosennya nih, Prof. Hesti, Prof. Arif ini kalau satu aja mungkin barangkali agak tidak terlalu berat Prof. Nardi ini. Ini kalau bimbingan S2 3 10 ini bagaimana ini? Waduh, kepala saya itu sudah berkukus ya. Ini agak berat itu. Nah, Bolita ketawa aja itu ya. Nah, ini jadi itu. Jadi ini luar biasa ya. Ya, ya yang rasakan saya ini kan 10 ini S2 S3 itu gimana ini kan? Di satu sisi mengebut untuk bimbingan ini, di satu sisi untuk memenuhi harapan Prof. Nardi ya untuk hibah-hibah pasca ini. Itu saja Prof. Nardi ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan itu apa pemula ini hibah pasca itu memang sudah lama itu. Itu aja ya. Saya betul-betul ketinggalan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Terima kasih Prof. Wahyu. Bahwa untuk hibah pasca ini sudah lama sebenarnya Prof. Wahyu. Sudah bertahun-tahun dan ini banyak dosen-dosen yang sudah pernah memperoleh juga. Waduh. Mungkin karena capaian kita belum banyak karena memang banyak dosen terutama untuk perkembangan pasca sarjana di ULM kan juga baru beberapa tahun ini, Prof. Jadi kayaknya kita baru konsen di tahun-tahun seperti ini, tapi sudah lama. Dan terkait dengan PPT sudah saya share, Prof.
PPT, buku panduan, dan juga template sudah saya share di kolom chat. Monggo Oh, sudah lama di-share-kan. di-share baru saja saya share di kolom chat, Prof. Oh, baru ya. Karena Oke. gini, men-share-kan materi itu tumpang tindih, ada yang macam-macam lah gitu kan. Ada durasi politik, ada yang memang menyangkut masalah Oh, yang menawarkan promosi, makanya bingung nih. ini di kolom chat Zoom, Prof. Monggo di Iya, Zoom. iya. Di Makasih Zoom, kalau itu. di Zoom So, sudah saya share. ya. Kemudian memang persiapannya ya mahasiswa memang harus persiapan, Prof. Tapi kalau bimbingannya banyak, monggo bisa menginstruksikan ke mahasiswa dengan meng-share. Kalau kami mengusulkan share template, buku panduan, dan juga publikasi-publikasi terkini dari Bapak dan Ibu pembimbing agar bisa disitasi dan juga mungkin artikel-artikel terkini. Untuk template dari dikti memang ada perubahan meskipun tidak terlalu besar dengan tahun sebelumnya, tapi ada perubahan. Dan ini insya Allah juga untuk proposal kompetitif internal Pasca. ULM kita juga akan mengadopsi. Jadi untuk tahun ini untuk template ataupun format proposal hibah kompetitif akan kita miripkan dengan yang dari DRTPM, sehingga tahun berikutnya harapannya bisa untuk menyempurnakan itu. Jadi itu saja nggih, Prof. Mungkin bisa diinformasikan ke bimbingan-bimbingan pian agar segera membuat proposal dan mensubmit. Kalau misalnya Prof. Sekali lagi ini penekanan sekali lagi, apakah proposal itu penajaman daripada tesisnya atau disertasinya atau membuat proposal baru? Ini penting sekali ini. Penajaman, Dan Prof. ini ya. Jadi memang disert ini judulnya adalah tesis magister dan disertasi doktor. Jadi proposal yang diusulkan memang bagian dari disertasi ataupun jangan yang baru. Kalau sebagian dari ada pun nggak masalah. Jadi nanti lebih cepat sampai luaran. Oke, Prof. Kalau perlu mungkin bisa diberikan akun pian untuk mahasiswa. Iya. Dan ini mahasiswa sudah semua dapat di-share-kan ya. Tentang hibah sudah mahasiswa dapat share-kan. Oke, Sudah. terima kasih, Prof. Ada lagi, monggo. Arif Sunjata lagi, monggo. Prof. Jadi saya agak bukan bingung lah. Yang template yang membuat proposalnya itu yang mana ya? Sebenarnya saya membuat proposal itu saya rencana mau ngisi dua, saya punya bimbingan 2 nih. Itu ada yang warna kuningnya nggak hilang, lalu ada yang kayaknya di buku panduan itu yang ada yang putih bersih, lalu ada bayang-bayang DRTPM gitu. Itu yang mana ya? Saya sudah share di kolom chat ini, Prof. Oh gitu kah? Oh iya, oke. Jadi itu diikuti. Kalau bisa juga kalau menulis mungkin di Word biasa, kemudian font dan lain-lain disesuaikan, nanti tinggal copy paste di template-nya. Oh, sekalian ini yang fontnya itu di hibah pasca itu nggak ada hurufnya apa jumlah itunya berapa gitu. Cuma di yang lain itu ada Times New Roman 12 begitu. Kalau pasca saya nggak ada itu. Ikuti saja, Prof. Di template itu nanti bisa kita upload, bisa di keterangan di atasnya jenis huruf apa gitu, termasuk spasi. Jadi kita ikuti saja yang ada di situ. Iya. Terima kasih. Minta tolong, Prof. Usulkan semuanya. Oke, silakan. Makasih, Prof. Saya Ratni dari mahasiswa S3 Ilmu Pertanian. Tahun lalu saya dapat hibah PDD dengan pembimbing Prof. Saidi, kan disetujui 2 tahun. Berarti saya sekarang harus mengajukan baru gitu ya, Pak? Iya, Prof. Betul, Bu. Mengajukan baru dan mungkin di situ dengan judul yang sama dan diberi keterangan juga. Ditambahan mungkin di latar belakang tahun ini adalah tahun kedua, data yang sudah diperoleh apa itu bisa. Karena dari buku panduan dan keterangan dari dikti, karena perubahan hal keuangan, jadi sekarang proposal per tahun. Tapi bisa kalau judulnya sama, itu nanti akan dianggap tahun kedua. Jadi ulun dengan judul yang sama, tapi latar belakang nanti ditambahkan tahun kedua, kemudian background dan penelitiannya, metode dan segala macamnya sudah yang masuk tahun kedua ya. Tahun pertama jadi referensi, jadi citasi
publikasinya aja, Betul. publikasinya aja nanti. Kalau bisa sudah mencapai luaran, malah bisa juga ditambahkan. Tahun pertama sudah mencapai luaran ini gitu untuk memperkuat. Walaupun cuma accepted boleh atau harus Boleh, Bu. publish? Accepted boleh, Bu. Accepted boleh. Oh, oke. Oke. Itu aja yang ulun takut tanyakan. Jadi judul tetap sama ya. Oke. Oke, betul. Oke. Makasih, Prof. Oke, sama-sama, Ibu. Mungkin monggo, Pak Izin, Munsi, Bapak. silakan. Saya Munsi, Pak, dari S3 Ilmu Lingkungan ULM. Oke. Pak, mau tanya nih, Pak. Kami kan dapat info ini. Katanya untuk pengajuannya 2 tahun, Mbak ya? Kalau sekarang dibatasi 1 tahun, Pak, per tahun. 1 tahun, Mbak ya? Ya. Berarti untuk RAB-nya gimana, Pak? Apakah 1 tahun atau 2 tahun? Karena saya dapat info begini, Pak. Kalau misalkan 2 tahun berarti kita nunda lulus katanya, Pak. Jadi info yang saya dapat tuh begitu, Pak. Nah, mungkin bisa dicek, Bu, Pak, bisa masuk ke akunnya. Saya kalau kemarin memang info dari TPM, kalau yang memang penelitian 2 tahun, di proposal bisa dituliskan 2 tahun, termasuk metode ataupun gambaran penelitian, kemudian target-target, tapi yang diusulkan tahun ini kalau tahun pertama dituliskan tahun pertama. Untuk RAB mungkin setelah kita masuk ke akun Bima, saya kebetulan belum sampai situ, Pak, untuk yang pasca, bisa dilihat. Kalau di situ ada isian untuk tahun kedua, berarti memang bisa di tahun kedua sekaligus. Nah, itu Pak yang mau tak tanyain, Pak. Kalau misalkan tahun kedua, misalkan kita lulus, kita sudah di semester 4 nih, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan 2 tahun bagaimana, Pak? Kita kan lulusnya, anggap mudahan sih lulusnya 3 tahun, misalkan di semester 6 misalkan, Pak. Nah, untuk tahun keduanya gimana, Pak? Kalau sudah lulus tidak boleh, Pak. Jadi memang Boleh untuk ya? mahasiswa aktif, karena keterangan dari panduan harus mahasiswa aktif. Oh, ini. Jadi kalau misalkan kita mengajukannya 2 tahun, Pak, misalkan 1 tahun kita selesai, berarti tahun kedua nggak kita kerjakan lagi, Pak? Itu, Pak? Karena tahun kedua nanti juga akan diusulkan lagi, Pak. Diusulkan lagi ya? Ya, Nggih. betul. Kalau memang belum selesai nanti bisa diusulkan lagi. Tapi di proposal kita tunjukkan rencana 2 tahun tidak apa-apa. Oh, gitu. Oke, siap-siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Izin Prof. Nardi. Oke, monggo, Prof. Hesti. Untuk doktoral 1 tahun, Bapak. Saya kebetulan lagi buka yang doktoral. Oke, betul. Disertasi, itu 1 tahun. Jadi nggak begitu rumit kalau beliau mahasiswa S3 kita bikin. Kemudian Pak Nardi ada satu lagi yang terkait poin 4 itu kalau mungkin difasilitasi mohon, karena kan template dan lain-lain, yaitu pernyataan bahwa mahasiswa kita ini aktif dan memang recommended untuk mengusulkan hibah pasca, baik itu magister maupun doktoral, karena template yang seragam itu kan sangat bagus. Itu saja, Pak. Itu saja, Prof. Terima kasih banyak. Ternuhun. Terima kasih, masukan. Insya Allah nanti kita akan koordinasi dengan Pascal untuk template. Dan memang untuk perubahan rezim keuangan ini, Bu, semua proposal 1 tahun, termasuk yang fundamental terapan itu juga diusulkan setiap tahun. Tapi informasi dari DRTPM memang kita boleh menuliskan rencana berapa, meskipun yang tahun depan juga akan diusulkan lagi. Tapi memang pendanaan setiap tahun. Itu. Apakah ada lagi, Bapak dan Ibu? Mungkin dari kolom teman-teman ada yang nge-share. Sedikit lagi ya. Batas tanggal usulan hibah. Batas tanggal usulan hibah tanggal 26 Maret ini, Ibu. Jadi tanggal 26 Maret harus sudah submit. Kemudian boleh mengajukan berapa untuk Bu Hastin. Jadi hibah pasca total boleh mengajukan 5 setiap dosen, tapi yang akan didanai maksimal hanya 2. Jadi karena itu jadi monggo diperhitungkan skala prioritas kalau bagi dosen-dosen yang memiliki bimbingan banyak. Jadi mana yang didahulukan atau mungkin mana yang bisa dititipkan dengan kawan untuk pembimbing agar bisa dapat banyak dan mahasiswa terbantu. Mungkin Bu Asma Rosidah, monggo. Prof. Terima kasih. Menambung pertanyaan Prof. Hesti tadi, Prof. Apakah boleh yang mahasiswa aktif itu bentuk SK pembimbingan?
Kedua, kalau kita lihat di mitra itu ada, Prof. Ketika saya buka doktoral itu ada mitra itu ada ditambahkan gitu. Tadi mohon penekanannya lagi, apakah memang tidak dinilai untuk yang proposal doktoral ini karena ada di nomor berapa itu di bawah status aktif itu, Prof. Nggih. Di Oke, Bima. Nggih, makasih. terima kasih, Bu. Kalau dari poin penilaian yang beredar, mitra tidak ada skor. Jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Kalau ditambahkan ya mungkin nanti reviewer memiliki pertimbangan tersendiri, tapi di situ tidak ada skor karena penilai itu, reviewer itu scoring hanya multiple choice, Bu. Tinggal mengisi, memilih yang mana. Seperti itu. Kalau dulu memang ada nilainya, tapi sekarang tidak. Jadi itu kalau untuk memperkuat juga boleh. Memperkuat dalam arti mungkin tim penelitinya akan lebih mantap kalau ada mitra peneliti, bukan mitra pengguna. Kan seperti itu. Kemudian satu lagi dari Bu Ayu Riana, dosen pembimbing eligibilitasnya fundamental untuk penelitian pasca sarjana PDD tidak ada. Untuk akun-akun Sinta Bapak akun-akun Bima Bapak dan Ibu, kalau misalnya di situ terutama dari pendidikan sudah doktor, kemudian dari akun Sinta sudah di atas 400, tapi ternyata di eligibilitasnya ketika dicek di Bima belum eligible, itu yang pertama bisa jadi belum disinkronkan akunnya. Jadi monggo disinkronkan di ada kolom bagian bawah kanan, disinkronkan terlebih dahulu. Kalau sudah disinkronkan, biasanya akan berubah eligibilitas kita. Tapi kalau memang di situ tidak eligible, kemungkinan juga bisa nama sudah masuk ke skim yang lain. Karena ada batasan untuk skim-skim yang lain. Jadi ini memang di grup DRTPM juga banyak dibahas, banyak sekali masalah itu, Bu Ayu Riana. Banyak mempertanyakan eligibilitasnya kok tidak seperti yang seharusnya. Jadi itu nanti bisa diinformasikan ke LPPM untuk dicek ada permasalahan di mana. Mudah-mudahan masih bisa diselesaikan. Kemudian mungkin itu ya Bapak dan Ibu. Jadi gambarannya mohon masih ada waktu 1 minggu, insya Allah cukup karena sebenarnya proposal DRTPM yang sekarang itu relatif sederhana. Kalau kita hitung-hitung total itu tidak lebih dari 10 halaman, bahkan mungkin hanya sekitar 7-8 halaman yang harus kita tuliskan. Jadi dalam waktu 1-2 hari sebenarnya relatif bisa diselesaikan. Jadi mohon bantuan kita untuk kontribusi untuk institusi untuk mempertahankan klaster mandiri agar capaian kita meningkat terutama di hibah kompetitif dan itu juga yang akan meningkatkan reputasi dari universitas. Capaian hibah kompetitif ini dampaknya relatif sangat besar Bapak dan Ibu dan kita punya jatah dana yang banyak sebenarnya dari DRTPM. Lebih dari 10, sekitar 12,5 miliar jatah untuk klaster mandiri. Jadi mudah-mudahan capaian tahun ini bisa meningkat dengan bantuan Bapak dan Ibu serta mahasiswa pasca sarjana semua. Jika ada hal-hal terkait teknis termasuk eligibilitas dan lain-lain, silakan menghubungi LPPM dan untuk surat pernyataan nanti kita akan koordinasikan juga dengan Pasca agar disiapkan. Tapi memang mungkin harus dipastikan siapa saja yang akan mengajukan, mungkin bisa diinformasikan. Jadi nanti dari Pasca akan bisa membuatkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kehadirannya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kasih, Atas Pak. materinya. Waalaikumsalam Lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Bapak Ibu, kasih. mungkin ada sedikit kami sampaikan dari pihak operator
penguploadan ke dalam sistem itu jangan melebihi 493 KB. Jadi tadi ada yang bertanya, belum lihat B, memang kalau gambar itu tidak terukur dengan kata, namun itu akan menyebabkan filenya itu menjadi besar. Jadi apalagi kalau kita upload nanti pada saat injury time ya, jadi itu akan reload dulu. Takutnya gagal di situ Bapak Ibu. Insya Allah kalau memang menjaga karena kan yang di upload PDF juga ya. Jadi insya Allah memang menjaga di bawah 493 KB tadi ukurannya, insya Allah itu akan cepat terupload. Kira-kira gitu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Kepala LPPM selaku narasumber hari ini sudah bersedia menjadi narasumber untuk tips trik lolos hibah penelitian pasca sarjana dari TPM tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya proposal yang kita usahakan mendapatkan hibah tahun ini dan sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak.